때문에 공원 둥글다. Singgung supporter di GBK, Sintayong kirim permintaan. Adanya supporter yang berbondong-bondong mendukung perjuangan skuad Garuda di Piala AFF 2022 mengundang perhatian tersendiri bagi Sintayong. Sebab ini merupakan pertama kalinya timnas Indonesia kembali berlaga di SUGBK setelah hampir 4 tahun lamanya. Pecinta sepak bola tanah air diprediksi bakal memadati stadion penuh sejarah tersebut untuk menyaksikan langsung punggawa Garuda berlaga. Meski begitu, perlu diketahui PSSI hanya menjual 25 hingga 30 ribu tiket untuk laga Indonesia versus Kamboja. Karena kepolisian baru mengizinkan dalam jumlah tersebut. Saya ingin di GBK penuh, itu harapan saya. Saya bersyukur dan berterima kasih karena supporter diizinkan masuk. Tapi saya ingin supporter datang agar bisa memberi dukungan penuh untuk pasukan Garuda. Ujar juru taktik asal Korea Selatan itu. Menariknya, Federasi Sepak Bola Kamboja atau FFC melakukan upaya tersebut untuk meramaikan laga timnas Indonesia kontra Kamboja. Dilansir dari laman Instagram resmi FFC, mereka membagikan tiket gratis nonton laga tersebut untuk supporter Kamboja di Stadion Utama GBK. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan mengerahkan 1.300 hingga 1.400 personil kepolisian untuk mengamankan laga tersebut. Jumlah personil tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan karena pertandingan hanya diizinkan dihadiri 70% penonton dari kapasitas GBK. Tapi jumlah anggota polisi bisa bertambah apabila dibutuhkan atau ada situasi darurat. Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo juga mengingatkan supporter yang datang ke GBK untuk mematuhi peraturan termasuk tidak diizinkan membawa flare dan lainnya. Alasan timnas Indonesia bisa kalahkan Kamboja. Pertama, taktik jeli Sintayong. Selain dukungan dengan bermain di kandang sendiri, taktik Sintayong menjadi senjata utama untuk mengalahkan Kamboja. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dikenal jeli dalam memainkan sejumlah strategi. Hal itu terbukti dari torehan 4 kemenangan dari 5 laga terakhir timnas Indonesia. Sintayong memang kerap memainkan taktik yang sulit dibaca lawan. Tentu hal ini menarik dinantikan, mengingat skuad timnas Indonesia juga mengalami perubahan. Kedua, adanya tambahan pemain naturalisasi. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan amunisi, yakni dari para pemain naturalisasi di Piala AFF kali ini. Tercatat 2 pemain keturunan yakni Mark Locke dan Ilyas Pasojevic, serta pemain keturunan Jordi Amat akan debut di dalam event 2 tahunan tersebut. Kehadiran ketiganya dengan pengalaman dan kemampuan yang lebih bisa menyeimbangkan skuad Garuda di lini belakang, tengah hingga depan. Ketiga, rekor pertemuan yang mentereng. Timnas Indonesia punya catatan mentereng dari lawannya yakni Kamboja. Tercatat tim Merah Putih sudah 17 kali bertemu dengan Kamboja, di mana skuad Garuda menang 16 kali dan imbang sekali. Rekor ini pun diyakini akan diperpanjang mengingat kiprah timnas Indonesia dalam setahun terakhir yang mengalami perkembangan yang menakjubkan dengan berhasil lolos Piala Asia 2023 dan mampu mengalahkan tim sekelas Curaçao. Prediksi line up timnas Indonesia versus Kamboja. Sintayong gemar menerapkan formasi 3-4-3 atau 5-2-3 yang terus bertransformasi di setiap pertandingan.
Sulit menebak siapa yang akan diturunkan Sintayong untuk mengisi 11 pertama dalam starting 11 timnas Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari strategi tim, penyesuaian terhadap lawan hingga faktor internal tim dari para pemain. Menghadapi Kamboja yang telah meraih poin penuh di laga perdana, 3 bek sejajar kemungkinan besar akan dihuni oleh Jordi Amat, Farudin Arianto, dan juga Rizky Ridho. Bagi Jordi Amat, ini akan menjadi debutnya bersama timnas Indonesia usai melalui proses panjang naturalisasi. Wingback kiri kemungkinan besar akan menjadi milik Yaakob Sayuri, sebab Pratama Arhan dikabarkan mengalami cedera ringan di sesi latihan. Selain itu, Yaakob Sayuri telah teruji di FIFA Matchday lalu meskipun di posisi kanan. Untuk wingback kanan, Asnawi Mangkuala menjadi pilihan utama. Pemain Azan Greeners tersebut 100% siap kembali merumput bersama skuad Garuda setelah sempat mengalami cedera. Dua gelandang tengah juga akan menjadi milik Mark Locke dan Ricky Kambuaya, mengingat duet keduanya telah teruji di pertandingan timnas sebelumnya dan di Persib Bandung. Dua pemain sayap Eki Maulana Fikri dan Witan Sulaiman kemungkinan besar akan menopang ujung tombak baru, yakni Ilyas Pasojevic. Bagi Spaso, ini akan menjadi kesempatan untuk membuktikan kualitasnya yang mendapatkan kepercayaan dari pelatih Sintayong.